Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Landang. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi supervisi akademik. Rekan saya namanya Emil Salim. Beliau kebetulan guru pendidikan agama Islam ya, dan luar biasa sudah berpengalaman seperti ini. Dan saya juga ditemankan pengajar praktek Ibu Misbah. Selamat datang Ibu. Iya, baik, kita akan melakukan pasca observasi tentang supervisi akademik. Kita akan coaching dengan guru yang sangat berpengalaman, saya rasa Bapak Salim ya, begitu. Iya, baik, kita akan mulai. Pak Emil, kita akan melakukan pasca observasi tadi di kelas. Saya mengamati Bapak mengajar di kelas. Saya melihat pasca saya melakukan supervisi akademik seperti itu. Nah, kita akan melakukan pasca observasi ini pembicaraan kita dengan tujuan untuk mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Salim tadi, Pak Emil Salim ya, seperti itu, supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi sebenarnya tadi sudah luar biasa, sudah baik. Cuma tujuan kita itu untuk mungkin hal-hal yang baik kita akan bisa lebih baik nanti, depannya supaya lebih bagus lagi seperti itu. Nah, mungkin tadi perasaan yang memberikan pembelajaran seperti saya lihat Pak Emil antusias banget memberikan pembelajaran di kelas itu. Nah, perasaan itu seperti apa sih Pak Emil? Ya, baik Pak Ridwan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan. Ya, saya juga nanti minta evaluasi dari Pak Ridwan selaku teman kelas saya di SMA ini. Tadi barusan saya mengajar di kelas kebetulan GHI Pak ya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tadi saya mengajar di bab tentang elemennya itu fikih. Jadi di situ ada bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Jadi perasaan saya mengajar sangat senang. Cuman memang di kelas itu karena pengelompokan kelas ini kan ada 3 kelas GHI ya. Karena kayak saya pelajaran agama itu dibagi menjadi 3. Jadi ada Kristen, Katolik, dan Islam Muslim. Jadi kami ini kelompokkan menjadi 1 kelas, 3 kelas menjadi 1. Jadi saya sangat bangga bisa bergabung di situ dan perasaan saya sangat happy sekali Pak mengajar di kelas itu. Senang sekali ya mengajar di kelas tersebut itu. Tadi saya dengar Bapak itu sebetulnya kayak ngajar 3 kelas sekaligus gitu ya? Iya betul, 3 kelas sekaligus. 3 kelas digabungin jadi 1 gitu ya? Iya. Kan begitu sebenarnya ya? Iya betul. Dari 3 kelas digabungin jadi 1. Misalnya saya lihat ada sedikit ramai gitu. Iya itu, memang agak lumayan ramai Pak. Siswanya seperti itu ya. Nah, tapi tadi saya melihat sepertinya Pak Emil itu sudah berhasil gitu membawa kelas itu dengan baik seperti itu dan merasa bahagia, senang saat melakukan pembelajaran di kelas seperti itu. Iya. Iya, selain merasa senang, bahagia saat menjalankan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Ya tetap ada plus minusnya ya, karena 3 kelas itu kan rasionya lumayan banyak. Yang Muslim GHI itu apalagi kelas itu kan 3 kelas otomatis karakternya kan berbeda-beda ya, karakter masing-masing berbeda-beda, dan tentunya antara kelas yang satu dengan kelas yang lain kan tidak sama, dan mungkin mereka juga belum akrab di situ. Jadi mereka di situ ya mungkin ya ada yang menjengkelkan dan lain sebagainya, itu dah biasa lah di kelas kan begitu kan. Apalagi di mungkin kelas ini dengan kelas ini kan berbeda cara sudut pandangnya sendiri-sendiri. Mereka juga mungkin belum terlalu akrab, kan ini masih semester walaupun sudah hampir selesai ya semesternya. Jadi ya anak-anak ya begitu, tapi saya tetap ya enjoy aja mengajar di kelas itu apapun rintangannya ya. Nanti saya meminta evaluasi dari Pak Ridwan ini mungkin untuk masukan kepada saya supaya saya lebih baik lagi ya. Jadi tetap enjoy sampai walaupun keberagaman siswa itu dari kelas itu, tapi masih bisa ditangani sama Pak Emil. Itu sudah sangat luar biasa Pak Emil. Ya,
Dari tadi ketika memberikan sebuah pembelajaran di kelas itu pastinya seperti yang disampaikan oleh Pak Emil tadi ada plus minusnya juga ya. Iya betul. Nah, plusnya mungkin mereka seperti antusias itu. Minus ini mungkin bisa aja dikatakan itu adalah sebuah hambatan-hambatan yang terjadi di kelas, kesulitan-kesulitan Pak Emil Iya. menghadapin siswa yang berbeda beragam ini. Apa aja kesulitan atau hambatan yang Bapak alami tadi perasaan memberikan pembelajaran? Kesulitannya ya tentunya banyak sekali Pak. Karena 3 kelas ini ya mohon maaf anak ini kan tidak semua pemahamannya sama. Tidak semua pemahamannya sama, cara menangkap pembelajarannya juga tidak semuanya sama. Artinya ada anak yang tidak disiplin, terus anak yang tidak kurang kreatif ya. Kalau menurut saya kurang aktif, kurang kreatif di situ. Jadi anak-anak memang ya di antara mereka ada beberapa sebagian terutama yang ya duduk-duduk di belakang itulah itu memang kurang apa namanya? Ya kurang memberikan respon terhadap pembelajaran saya tersebut. Nah, ya, saya juga nanti meminta evaluasi apa penyebabnya dari itu. Ya mungkin nanti akan saya sampaikan. Oh begitu ya. Ya. Iya. Kalau saya tangkap tadi sepertinya pas saat Bapak memberikan pembelajaran itu, wah ternyata kemampuan dalam pemahaman pembelajaran yang diberikan Pak Emil itu tidak semuanya sama ya. Iya betul. Iya berbeda-beda seperti itu. Bahkan tadi saya lihat juga ada yang tidak disiplin, kreatif, bahkan ada juga siswa yang kurang aktif Pak ya. Ya kurang aktif lah itu. Dalam Betul. merespon pembelajaran yang Pak Emil disampaikan seperti itu ya. Itu mungkin hambatan dan kesulitannya. Iya. Mungkin apakah ada itu aja atau ada yang lain Pak? Ya mungkin ya kurang aktifnya anak itulah yang menjadi poin utamanya. Ya kurang aktifnya memang dari anak. Kalau dari saya biasakan memang saya sebelum belajar itu saya sudah berada di ruang kelas tersebut. Jadi saya sudah menunggu siswa karena 3 kelompok kan dijadikan 1 kelas. Otomatis saya menunggu anak-anak yang dari kelas yang lain untuk berada di kelas itu kan seperti itu. Seperti kalau misalnya saja apakah area pengembangan untuk di kelas tadi pembelajaran itu Bapak pengen sekali siswa itu gimana caranya bisa aktif gitu ya? Iya betul. Begitu. Tapi disayangkan mungkin perasaan tadi mereka pembelajaran masih ada beberapa siswa yang kurang aktif itu hambatannya ya, seperti itu. Kira-kira Pak Emil apa sih yang menjadi penyebab siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran tadi? Iya baik. Nah ini mungkin evaluasi untuk saya Pak Ridwan. Mungkin saya juga memahami mungkin metode yang saya gunakan ini kurang pas. Ini saya menyadari mungkin ini kesalahan karena di dalam pembelajaran PA itu masih sepertinya terfokus kepada gurunya. Jadi mungkin metode yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut tidak membuat anak-anak itu menjadi aktif atau kreatif dan lain sebagainya. Nah itu mungkin ya dari saya pribadi mungkin terlalu monoton metode saya yang saya sampaikan. Jadi sepertinya metode pembelajaran yang diberikan saat di kelas itu kurang pas seperti itu ya. Iya, jadi terlalu monoton sehingga membuat peserta itu tidak terlalu aktif dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi seperti itu ya. Nah ini kan berkaitan tentang metode pembelajaran Pak. Supaya siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran apa akan mengubah metode pembelajarannya. Siap. Begitu Pak. Iya. Kira-kira untuk mengubah metode pembelajaran mungkin kedepannya mungkin ya akan dibuat sebuah metode pembelajaran yang lebih baik lagi mungkin seperti itu ya. Iya. Kira-kira kapan itu Pak untuk membuat supaya siswa lebih aktif dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengarah peserta itu lebih aktif? Siap. Jadi karena ini karena pelajarannya itu terjadi hanya seminggu sekali ya, hanya 2 jam, 3 jam ditambah 5. Ya paling cepat itu di minggu depan. Insya Allah dalam 1 minggu ke depan saya akan merubah metode saya supaya anak-anak itu lebih aktif, kreatif, inovatif di kelas tersebut. Jadi minggu depan saya akan membuat perubahan mengenai metode saya. Iya, saya memberikan apresiasi yang luar biasa Pak Emil melakukan perubahan itu dan membuat metode pembelajaran yang membuat peserta didik atau siswa itu bisa lebih aktif lagi dalam belajar. Itu juga sangat luar biasa rencana Pak Emil ini
Mudah-mudahan nanti pada saat minggu depan Bapak sudah menggunakan metode pembelajaran yang baru yang membuat para peserta didik itu bisa lebih efektif, lebih kreatif, bahkan mereka bisa merespon semua pembelajaran yang Pak Emil sampaikan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk di minggu yang akan datang, karena Bapak mengatakan itu, saya tunggu kabar baik dari Siap, Pak. Pak ya, Siap. melakukan pembelajaran itu seperti apa. Nanti mungkin kita akan bincang-bincang lagi. Siap, Pak. Saya ingin dengar sekali lagi Siap. seperti apa siswanya, apakah sudah jauh lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Ya, siap. Ya mungkin kita kadang-kadang memang suka gitu ya, begitu melakukan pembelajaran gitu, memang banyak sekali. Seperti guru-guru lain juga pasti akan merasakan misalnya siswa-siswa yang kurang aktif gitu ya. Tapi saya memberikan apresiasi sekali lagi ke Pak Emil yang sudah mau melakukan usaha itu untuk membuat metode pembelajaran yang lebih baik. Mungkin itu Pak Emil untuk minggu depan kita akan ketemu lagi sepertinya supaya nanti ada bulan-bulan apa aja seperti itu. Jadi terus semangat Pak Emil pembelajarannya mengerti bangsa ini luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan. Ya, ini juga merupakan salah satu langkah tuh kita sama-sama saling mengingatkan ya dalam kebaikan supaya semakin hari semakin siswa kita itu semakin bagus, semakin baik ya. Mungkin tidak hanya intelektualnya tetapi juga perilakunya juga semakin baik. Tentunya dimulai dari diri saya dulu, kita nafsi. Jadi saya akan memulai karena yang tadinya metode saya kurang bagus, kurang menarik, saya akan merubah pola itu, merubah metode itu. Mana yang metode yang paling pas kepada mereka yang sehingga mereka aktif di kelas tersebut. Terima kasih Pak Ridwan atas apa ini peringatan apa gimana nih bahasanya. Iya, sepertinya tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang apa hasil dari obrolan tadi kita ternyata sudah dijawab oleh Pak Emil. Iya. Jadi hasil pembicaraan tadi Pak Emil sudah mendapatkan sebuah kesimpulan yang bisa membuat kita akan tahu gitu kekurangan kita apa yang harus kita perbaiki seperti itu. Tapi itu sudah terjawab. Luar biasa Pak Emil itu sudah ngerti apa yang saya tanya sudah terjawab gitu. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ini emang enaknya kalau berbincang-bincang sama guru yang sudah hebat, udah profesional banget gitu seperti itu gitu kan. Ya, ini mohon doanya Pak Ridwan. Ya, saya anggap Pak Ridwan juga profesional dan saya mohon bimbingan dari Pak Ridwan yang lebih profesional dan mudah-mudahan kita semakin profesional ke depannya. Demi anak-anak kita ya, supaya mereka bisa mempermudah untuk menggapai cita-cita impian mereka. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu hasil percakapan saya dengan Pak Emil. Dan selanjutnya saya mohon juga untuk refleksi dari pengajar terakhir Ibu Isba dari acara kita hari ini. Saya refleksi itu dulu ya. Baik, silakan. Ini waktunya tadi bagus nih. Udah harus nggak tidak apa-apa. Jadi nanti jadi dari kita tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari percakapan Bapak yang hebat menurut saya. Ini mengalir seperti air, ya mengalir. Nah dari sini tadi kita sudah menemukan area pengembangannya. Area pengembangan yang kita capai di dalam pembicaraan ini adalah tadi Pak Emil ingin meningkatkan kreatif dan sikap aktif peserta didik. Dari situ Pak Emil juga sudah merefleksi apa yang harus Pak Emil lakukan ya untuk kedepannya itu. Pak Emil akan mencoba metode yang lain yang lebih tepat menurut Pak Emil untuk pembelajaran berikutnya seperti itu. Jadi saya kira sudah baik Pak Ridwan yang Pak Ridwan lakukan hari ini. Jadi coachingnya itu sudah dapat ya, rutinnya sudah bagus, sudah dapat. Jadi kita tinggal terapkan dan kedepannya sering Pak Emil juga terus kita sama-sama terus belajar, sama-sama kita menuntun peserta didik kita untuk lebih baik. Saya kira sekian saja. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, itulah hasil percakapan kita pasca observasi supervisi akademik dengan guru yang luar biasa Pak Emil Salim dari Suara Pusat dan Selakia juga salah satu pondok pesantren pertama di Kabupaten Malang ini, dan Ibu Bisma. Bu Ustazah ini. Iya, Ibu Bisma ya.
Ya, beliau juga luar biasa dalam pengawas di mentor kita semua ya. Baik, itu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama ucapan kita pada hari ini, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tepat dan sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.